Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-14. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menganalisis isu pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Adapun yang melatar belakangi kami mengangkat isu ini karena kasus pandemi COVID-19 di Indonesia masih terhitung tinggi, terutama di daerah Jawa dan Bali. Oleh karena itu, pemerintah baru-baru ini memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita sebut sebagai PPKM pada level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021. Total ada 25 kabupaten atau kota yang menerapkan PPKM level 4 di Jawa dan Bali. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga gencar dilakukan dengan target 1 juta orang per hari sebagai upaya mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Dari isu pandemi COVID-19 tersebut, kami mengangkat beberapa permasalahan yang terjadi di negara kita. Yang pertama, lumpuhnya perekonomian. Yang kedua, tidak efektifnya pembelajaran daring. Yang ketiga, adanya varian virus baru. Yang keempat, penuhnya kapasitas rumah sakit. Dan yang kelima, rendahnya cakupan vaksinasi. Dari beberapa permasalahan tersebut, kami menggunakan 3 teknik analisis isu. Yang pertama, USG. Yang kedua, pentahelix. Yang ketiga, fishbone. Teknik USG. U-nya urgency, S-nya seriousness, and G-nya growth. Yang pertama, adanya varian virus baru, urgensinya 3, seriousness-nya 4, dan grow-nya 3, hasilnya 10. Yang kedua, rendahnya cakupan vaksinasi COVID-19, urgensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 4, totalnya 13. Yang ketiga, lumpuhnya perekonomian, urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4, totalnya 12. Yang keempat, tidak efektifnya pembelajaran daring, urgensinya 4, seriousness-nya 3, dan grow-nya 4, totalnya 11. Yang kelima, penuhnya kapasitas rumah sakit, urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan grow-nya 4, totalnya 12. Yang paling tinggi yaitu rendahnya cakupan vaksinasi COVID-19 dengan total 13. Selanjutnya, metode pentahelix. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebagai kebijakan untuk menanggulangi dan menekan persebaran virus COVID-19 agar perekonomian nasional kembali pulih. Selanjutnya, masyarakat melaksanakan anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna menekan persebaran virus COVID-19. Lalu akademis memberikan penjelasan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi guna menekan penyebaran virus COVID-19 serta meningkatkan sistem imun pada tubuh. Kemudian media massa menyebarkan informasi positif terkait vaksinasi COVID-19 sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi tersebut. Dan yang terakhir, peneliti. Telah terciptanya vaksinasi COVID-19 yang aman bagi masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi COVID-19 dalam meningkatkan sistem imun tubuh terhadap paparan virus COVID-19 yang berkembang saat ini. Selanjutnya, teknik analisis isu yang digunakan dalam analisis ini adalah fishbone diagram, atau yang biasa disebut dengan diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan menekankan hubungan sebab akibat. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensi dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming.
Metode. Metode dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang kompleks. Mesin. Terbatasnya fasilitas penyimpanan vaksin. Material. Kurangnya jumlah vaksin. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk vaksin, sehingga menyebabkan belum optimalnya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, rekomendasi alternatif penyelesaian. Yang pertama, alternatif memberikan sosialisasi dan edukasi tentang vaksinasi untuk mencegah COVID-19. Tahap alternatif yang bisa dilakukan yaitu mengajak beberapa pihak terkait, terutama tenaga kesehatan dan lintas sektor. Hasil yang diharapkan adanya timbul kesadaran masyarakat untuk vaksinasi. Pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan lintas sektor. Alternatif yang kedua, perlunya penyusunan rencana jadwal pendistribusian vaksin dan logistik lainnya. Tahap alternatif memastikan pengiriman vaksin dan logistik tepat waktu. Hasil yang diharapkan, terpenuhinya persediaan vaksin dan logistik di kota, kabupaten, atau puskesmas. Pihak yang terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan puskesmas. Alternatif yang ketiga, koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk pendistribusian vaksin. Tahap alternatif, koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah agar pendistribusian tidak terkendala. Hasil yang diharapkan, tidak terjadi keterlambatan dalam pendistribusian vaksin dan meratanya pembagian vaksin. Para pihak yang terkait, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekian presentasi mengenai analisis isu pandemi COVID-19. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat.